Dalam perjalanan saya mencari ilmu agama tidaklah mudah, banyak dari keluarga terutama orang tua yang belum bisa menerima perubahan dalam diri saya, seperti perubahan dalam berpakaian. Salah satunya memakai celana di atas mata kaki, di antara lainnya memelihara jenggot. Seiring berjalannya waktu, akhirnya keluarga menerima perubahan saya. Setelah saya menjalankan sunnah dalam kehidupan sehari-hari, saya bertemu teman lama saya. Dia mengajak saya ikut kajian sunnah. Salah satu ustadz yang ada di dekat tempat saya tinggal. Akhirnya di situ ilmu saya bertambah. Beberapa hari kemudian, teman saya mengajak saya ke pesantren yang ada di Cisaat Sukabumi, yaitu namanya Pesantren Al-Matum. Ternyata di Sukabumi ada pesantren sunnah. Pesantren ini cukup besar, megah, dan terlihat modern. Saya dari dulu berpikir yang namanya pesantren itu tempatnya kumuh dan sangat terbelakang. Ternyata pemikiran saya ini salah. Setelah melihat pesantren Al-Matuk yang begitu lengkap fasilitasnya, ketika masuk bulan Ramadan, teman saya mengajak untuk itikaf di pesantren Al-Matut dan saya menyetujuinya dengan harapan menambah ilmu, tapi disayangkan ketika mendaftar untuk ikut itikaf kuotanya sudah penuh dan kami kembali pulang. Sesudah dari pesantren Al-Matuk selang beberapa hari saya mendatangkan info dari teman bahwa ada pesantren Al-Basam yang masih satu yayasan dengan Al-Matuk dan akhirnya saya langsung bergegas berangkat untuk mendaftar. Alhamdulillah akhirnya saya dan teman saya diterima untuk itikaf di pesantren Al-Basam. Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu telah tiba, yaitu itikaf. Ini pertama kali saya ikut itikaf di pesantren. Selama itikaf saya banyak mendapatkan ilmu baik dari ustadz maupun dari santri-santri Al-Matu. Syukron jazakallahu khairan. Di waktu yang bersamaan, saya waktu itu kondisi belum bekerja. Kemudian ada salah satu santri mengatakan coba melamar di pesantren Al-Basam. Ini pesantren baru dibuka. Akhirnya saya buat lamaran dan kemudian saya memberikan lamaran saya ke salah satu ustadz di pesantren Al-Basam. Sesudah menyelesaikan itikaf di pesantren Al-Basam, saya bekerja di Cilengsi Bogor di distributor semen Holcim. Di sana saya juga sering mengikuti kajian di Radio Roja setiap akhir pekan. Selang beberapa bulan, ada salah satu santri Al-Matub yang itikaf bersama di Al-Basam menghubungi saya. Dia menanyakan, apakah saya sudah mendapatkan pekerjaan atau belum? Dan saya menjawab sudah, tapi saya tanyakan, apakah ada lowongan pekerjaan saat ini di Al-Basam? Katanya ada. Akhirnya saya memutuskan, saya ingin bekerja di Al-Basam. Tolong sampaikan ke Ustadz di Al-Basam, dan santri tersebut menyampaikan ke Ustadz yang mengelola di sana. Selang beberapa hari, ada panggilan untuk interview di Al-Basam, dan saya izin ke bos tempat saya bekerja, dan saya diizinkan. Dan besoknya saya bergegas berangkat ke Sukabumi. Sesampainya di pesantren Al-Basam saya diinterview, dan akan dikabarin lagi setelahnya. Hari demi hari saya menunggu kabar dari pesantren Al-Basam dan akhirnya saya dikabarin untuk langsung bekerja di pesantren Al-Basam. Alhamdulillah. Setelah tahu saya diterima bekerja di Al-Basam, saya izin ke bos saya untuk mengundurkan diri dari tempat kerja dan disetujui. Alhamdulillah.
Itulah cerita singkat saya perjalanan bagaimana saya bisa sampai bekerja di pesantren Al-Basam sampai saat ini. Terima kasih. Syukron jazakallahu khairan. Sudah menyimak cerita saya sampai akhir. Jangan lupa ya, subscribe, like, komen, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.